Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Survivor. Ini sorry aku ngambilnya di jam setengah 6 sore. Jadi kalau ada background suara-suara lagi ngaji, harap dimaklumi ya. Jadi sorry baru sempat upload. Jadi karena kondisi kemarin nggak memungkinkan, lagi sakit. Jadi baru sempat bikin video. Jadi langsung aja ya. Manchester United gugur FA Cup. Boy. Tadi malam ini siapa yang nonton? Balas di kolom komentar ya. Jadi semalam itu jam setengah 12 kita nonton, begadang. Besoknya Senin gitu ya. Biasanya kan pepatah MU kan seperti biasa di sosmed itu kan, jangan begadang kalau timnya nggak jago. Boleh begadang kalau timnya jago gitu. Nah kita begadang, timnya bapuk. Gugur, langsung gugur. Jadi kita 2 kompetisi udah pasti out, dan dipastikan gak jadi tsunami trofi guys. Tapi gelar King MU kayaknya masih tetap ya sampai nanti. Nah tadi malam kita lawan Brighton, kalah 2-1. Tim yang di Liga Inggris waktu zaman Ruben Amorim kita bantai 4-2. Gila ya, Ruben Amorim masih jadi trending topik ya. Pokoknya apa aja yang dilakuin Manchester United dalam minggu-minggu ini pasti nanti dikaitinnya ke Ruben Amorim. Karena fans ini masih sangat-sangat menyayangkan keputusan manajemen bobrok itu, Ineos dan Glazer tentunya. Alasan pemecatannya yang seperti yang kita tahu itu bukan karena performa Amorim gak jelas, performanya bukan kalah terus atau gimana, tapi bermasalah dengan manajemen. Jadi makanya fans masih sangat, bahkan ada yang membahas kayak bring back Amorim, tapi kayaknya itu hampir mustahil ya buat Amorim kembali lagi. Udah kecewa banget itu, tapi nggak tahu. Nah dipimpin oleh interim sementara Darren Fletcher. Formasinya 4-2-3-1 ya. 4 back yang katanya DNA MU. Masih aja kalah. Jadi kalau kalian nonton pasti pusing banget liatnya permainan semalam. Kayak bahkan Fletcher bilang di akhir pertandingan pemain-pemain pada rapuh. Bayangin Fletcher baru 2 match udah nggak sabar. Udah kesel gitu kan. Terus dia ngomong kayak pemain harus belajar dan melihat apakah mereka layak ada di sini. Itu coba Amorim yang ngomong. Gila, itu pasti digoreng media. Dan emang terbukti kan katanya si Ruben Amorim, memang pemainnya rapuh. Dulu juga Erik ten Hag pernah ngomong kayak gitu kan. Tapi ya gitu, nggak bisa disalahin manajernya doang, pelatihnya doang. Karena udah beda ya manajer dengan head coach kalau definisi dari Wilcox ya kemarin. Nggak melulu salah pelatih. Coba lihat aja kemarin, tengahnya banyak kosong, sering kosong, pertahanannya tembus terus. Nah gol pertama itu lumayan banyak human error. 2 gol dari Brighton itu banyak human error, banyak kosong. Bahkan hampir 3 gol yang Senne Lammens passing terlalu pelan di Samber Welbeck. Untung masih sempat bisa ditahannya. Itu aduh. Terus di lini serang yang kita saksikan, pemain andalan kita, pemain yang lebih lama survive-nya. Udah berapa manajer berganti tapi dia tetap ada, Diogo Dalot. Gila, berapa banyak itu yang bisa dibuat gol, ya Allah, di depan gawang masih kayak gitu. Astaga. Terus Kobbie Mainoo, freedom fighter kedua. Mana abangnya kemarin? Gak ada kan? Main jelek banget. 2 kali starter, 2 kali gagal turnamen kita. Kemarin lawan Grimsby dia juga starter kan. Jadi mana? Ahli-ahli sosial media yang kemarin Amorim out, free Kobbie Mainoo, kemana? Satu-satunya gol kita cuma dari golnya Sesko, dari set piece ala Ruben Amorim, itu warisan. Lumayan banyak juga gol kita kemarin pakai set piece ya. Nah terus aku baca di X gitu kan, Kobbie Mainoo starter, Bruno dikasih nomor 10 lagi, mainkan
pemain akademi itu si Sealasi itu yang kena kartu merah, mainnya sebentar karena emosi. Terus main 4 back, masih kalah kan. Jadi intinya itu bukan salah pelatihnya melulu, memang pemain kita ampas doang. Jadi Mourinho juga dulu pernah bilang kan pencapaian terbesar di karirnya itu peringkat 2 dengan MU. Ini tak koreksi kalau salah ya, karena backstake-nya kayak gitu, karena bobrok manajemennya. Jadi kayak syukur-syukur nih bisa peringkat 2. Jadi untuk FA Cup kayaknya gitu aja lah ya, karena udah gugur juga, percuma dibahas panjang-panjang, sakit. Kemudian berita berikutnya, Michael Carrick digadang-gadang bakal jadi sosok terdepan menjadi interim. Dilansir dari Fabrizio Romano, Michael Carrick melakukan kontak positif dengan Ineos dan manajemen Manchester United. Ini agak kedengaran ya. Dan kemudian diangkat menjadi manajer interim baru. Manchester United akan mengumumkan pelatih baru minggu ini, dan Carrick berharap mendapatkan pekerjaan itu. Sedangkan Ole Gunnar Solskjaer menunggu keputusan klub. Dalam 12 jam terakhir, Michael Carrick telah membuat kemajuan dalam pembicaraan dengan Manchester United. Wawancara tatap muka telah berlangsung, dan dalam 24 jam terakhir, opsi Carrick benar-benar menjadi pilihan utama untuk posisi manajer interim. Kemudian Romano juga bilang pertemuan dengan manajemen United dan Carrick berjalan positif, dan Darren Fletcher bukan pilihan favorit. Jadi kayaknya Darren Fletcher berakhir di 2 laga ini aja. Dalam waktu sebentar lagi, kalau nggak salah, sebentar lagi sore atau malam nanti akan diumumkan siapa yang akan menjadi manajer interim sampai akhir musim. Jadi hanya ada 2 nama, Carrick dan Solskjaer. Dua-duanya sama-sama nunggu. Dan secara finansial, kesepakatan antara Carrick dan Solskjaer tidak akan menjadi masalah. Maksimal 24 jam. Itu berarti tadi siang 24 jam. Maksimal. Kemungkinan ini malam nanti ini. Kita nggak tahu. Tunggu aja. Nah, kemudian United akan memulai proses pencarian manajer tetap baru sekarang dengan 2-3 kandidat favorit yang mereka inginkan untuk posisi tersebut. Jika Carrick berkinerja baik sebagai manajer interim, dia akan memiliki kesempatan. Tapi United tidak akan berhenti dan akan mempertimbangkan bagaimana perkembangannya. Set. Jadi kita nggak tahu siapa yang akan fix. Cuman untuk sekarang yang paling tinggi kemungkinannya adalah Michael Carrick. Nah, ini dilansir dari Marco Alcaraz. 2 tahun Ineos memecat 2 manajer di Liga Inggris peringkat 15. Kemudian memecat Dan Ashworth. Ronde pertama Piala Carabao gugur, ronde pertama FA Cup gugur. 500 juta pound terbuang sia-sia ke 2 manajer yang dipecat. Kemudian tenaga kerja banyak dipecat, dan kita selalu riset di bulan Januari. Dan 0 gelandang dibeli. Jadi mereka banyak ngejulukinya incompetent clown. Gila. Terus terakhir ini ada dari Manchester United Forever. Dia buat catatan gitu, kayak aku sependapat juga sama dia. Dia bilang gini, para ahli taktik sosmed dengan embel-embel United DNA, para podcaster dan pakar profesional pundit pasti udah membisikkan ke telinga Ineos kalau para pemain kita cukup bagus, katanya. Bahwa yang kita butuhkan hanyalah mengeluarkan potensi akademi, beralih ke 4-3-3 dan akan berjalan sesuai rencana. Nah, kemarin kompetisi kita udah berakhir. Bahkan Paul Scholes datang melihat. Dan aku yakin yang terburuk pasti masih akan datang, katanya. Dan para penggemar cenderung bersikap sensasional, tapi para eksekutif harusnya nggak gitu dong, gitu. Kan mereka dibayar untuk membangun dan melaksanakan rencana jangka panjang. Kalau eksekutif udah kayak penggemar yang mut-mutan,
ya penurunan nggak akan terhindarkan. Membangun sesuatu yang bermakna itu menyakitkan gitu. Jika kalian pernah membangun sesuatu dari awal, kalian pasti tahu kamu nggak akan langsung memiliki perut six pack waktu ke gym. Pasti ada prosesnya, ada sakitnya, disiplin berbulan-bulan, dan harus konsisten. Dan Ruben Amorim membawa rasa sakit dan ketidaknyamanan, tapi dia jelas tentang apa yang perlu diubah. Kita membutuhkan seorang gelandang, tapi pada akhirnya nggak ada kan. Dan kita perlu terus berinvestasi, termasuk di bulan Januari ini. Tapi nggak ada. Jadi kayak menelan pil pahit dari pertandingan ke pertandingan. Nah, namun ahli taktik itu bersikeras bahwa Carrington memiliki semua jawabannya, katanya. Jadi bahwa 4-3-3 itu solusi terbaik. Dan Mainu akan menyelesaikan semuanya. Mana bullshit Mainu. Terus para eksekutif menanggapi dengan mengklaim tidak ada uang untuk investasi, menekan pelatih untuk mengubah sistemnya. Pelatih yang mereka datengin karena sistemnya disuruh ngubah sistemnya demi menyesuaikan ke MU. Ya kan? Dan ketika pelatih tersebut nggak mau, kayak nggak setuju, dipecat. Jadi kembali lagi ke awal, reset. Bagus nih kalimat ini dia. Setuju banget. Oke, kayaknya itu dulu aja. Udah mau azan maghrib juga. Sekian dulu. Tolong sampaikan di kolom komentar kalau ada yang kurang atau ada yang salah. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.